Tes suara saya jelas, Pak Dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bukan main ini. Kaum muslimin dan muslimah serta keluarga Kardio mengaji rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dalam fikih, tepatnya fikih Syafi'iyah dari kitab Al-Aham fi Fiqhi Talibul Ilmi, Mukhtasar kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kita masih di pembahasan tentang fikih sholat, tepatnya fikih seputar sholat berjamaah. Tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah syarat sah bermakmum. Artinya rincian tentang kondisi makmum dengan imam. Maka bermakmum itu satu bermakmum dengan seorang imam, satu hal yang dibenarkan dan sah dalam beberapa kondisi atau dengan memperhatikan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, makmum tidak mengetahui batalnya sholat imamnya. Kalau makmum tahu kalau sholat imam ini batal karena dia dalam kondisi hadas, belum berwudu atau bahkan dalam kondisi junub atau yang lain, maka tidak sah bermakmum. Demikian juga termasuk kondisi batal adalah seorang imam yang diketahui berdiri menuju rakaat kelima dalam sholat duhur, sholat asar atau sholat isya. Makmum yang tahu kalau imamnya sholatnya batal namun nekat mengikutinya, ini bermakmumnya tidak sah. Namun jika tidak demikian, maka bermakmum hukumnya sah dan diperbolehkan. Kemudian yang kedua, makmum syarat yang kedua, makmum tidak berkeyakinan bahwa imam sholatnya terkena kewajiban qadha sholat. Sehingga di madzhab Syafi'i disampaikan jika berkumpul beberapa orang dan masing-masing mereka memiliki kewajiban mengqadha sholat, maka mereka ini sholatnya sendiri-sendiri. Dan di antara bermakmum yang sah adalah orang yang berwudu bermakmum dengan orang yang bertayamum, itu sholatnya sah. Orang yang sholat sambil berdiri bermakmum dengan orang yang sholat sambil duduk atau berbaring, itu bermakmumnya sah. Orang yang sehat itu juga sah bermakmum dengan orang yang punya problem kesehatan sehingga terus-menerus kencing atau mengeluarkan air kencing. Demikian juga seorang wanita yang suci tidak mengalami istihadah, sah hukumnya bermakmum dengan wanita yang mengalami istihadah yang terus-menerus keluar darah dari tempatnya. Asalkan wanita istihadah ini bukanlah wanita yang kebingungan tentang status darahnya, apakah darahnya darah haid ataukah bukan. Kemudian syarat yang ketiga, yang dijadikan imam itu bukanlah seorang makmum. Kalau yang dijadikan imam itu orang yang posisinya masih sebagai makmum, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Kemudian yang keempat, imam bukanlah seorang yang ummi. Namun seorang ketika
makmum itu seorang yang qari, orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, dia tidak boleh dan tidak sah jika bermakmum dengan ummi. Ummi adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Setinggi apapun jenjang akademiknya, kalau baca Al-Fatihahnya tidak benar, dalam fikih sholat, dalam kajian fikih sholat, orang tersebut disebut dengan sebutan ummi, yang makna dasarnya adalah orang yang buta huruf. Di sini didefinisikan ummi adalah huwallazi yukhillu biharfin min hurufil fatihati. Ummi adalah orang yang salah satu huruf surat Al-Fatihahnya itu rusak dengan berbagai macam bentuknya. Maka seorang yang ummi itu tidak boleh menjadi imam sholat bagi makmum yang qari, yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan ada beberapa kondisi yang bisa ditegaskan kalau orang semacam ini tidak bisa jadi imam sholat. Namun ummi itu bisa jadi imam sholat asalkan dengan sesamanya, yang sejenis dengannya, dan keduanya itu sama dalam huruf Al-Fatihah yang rusak, meskipun beda gantinya, beda huruf penggantinya. Maka misalnya di antara orang yang dinilai ummi, orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik dan benar adalah orang yang disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan arad. Itulah orang yang menidghamkan tidak dalam tempat idgham. Misalnya harusnya dibaca mustaqim, namun sinnya dimasukkan, diidghamkan ke ta sehingga menjadi muttaqim. Ini orang yang harusnya mustaqim menjadi muttaqin. Ini orang yang nilainya ummi. Kemudian ada lagi yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-thar. Itulah orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Ini juga orang yang ummi, yang tidak layak atau tidak sah jadi imam jika makmumnya adalah orang yang bisa Al-Fatihah. Misalnya harusnya alhamdu pakai ha, kemudian namun dia baca dengan alhamdu. Ini ummi. Atau orang yang disebut dengan tam-tam, yaitu orang yang mengulang-ulang huruf ta. Harusnya an'amta selesai, namun an'amta ta. Namun kalau khusus untuk tam-tam, orang yang tam-tam yang suka mengulang huruf ta di Al-Fatihah, ya harusnya an'amta cukup, namun jadi an'amta ta. Ini di madzhab Syafi'i dinilai sah jadi imam, namun makruh. Kemudian ketentuan yang kelima tentang bermakmum, laki-laki tidak boleh bermakmum dengan perempuan atau dengan orang yang hemaprodit, yang memiliki dua alat kelamin. Dan dalam berkenaan dengan masalah jenis kelamin, maka ada parameter kapan boleh bermakmum. Parameternya adalah imam itu harus setara dengan makmum atau secara yakin posisinya lebih tinggi daripada makmum dalam masalah jenis kelamin. Sehingga bisa kita katakan ada 5 kondisi sah bermakmum.
Yang pertama, laki-laki bermakmum dengan laki-laki. Yang kedua, perempuan bermakmum dengan laki-laki. Yang ketiga, khunsa, orang yang hemaprodit bermakmum dengan laki-laki. Yang keempat, perempuan yang jelas-jelas perempuan bermakmum dengan khunsa, orang yang hemaprodit. Kemudian yang kelima, perempuan bermakmum dengan perempuan. Ya, kemudian sehingga ya, bisa juga disimpulkan ada 4 kondisi ya, tidak sah bermakmum. Yang pertama, laki-laki bermakmum dengan perempuan. Yang kedua, laki-laki bermakmum dengan khunsa, orang yang punya 2 jenis kelamin. Ya, kenapa? Ya, di kondisi ini tidak sah bermakmum karena dimungkinkan ternyata imamnya itu perempuan. Padahal tadi parameternya imamnya itu secara yakin, bukan ragu-ragu, namun yakin setara dengan makmum atau lebih tinggi dibandingkan makmum dalam level jenis kelaminnya. Kemudian yang ketiga, hemaprodit atau khunsa bermakmum dengan perempuan. Ini karena dimungkinkan hemaproditnya itu ternyata laki-laki karena dia khunsa. Yang keempat, tidak sah bermakmum khunsa dengan khunsa, hemaprodit yang punya 2 kelamin dengan sesamanya. Karena dimungkinkan imamnya perempuan dan makmumnya laki-laki. Itu tentang bermakmum. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar Kardio mengaji rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya tentang syarat sah sholat berjamaah. Dan syarat sah sholat berjamaah itu ada 6, baik dikerjakan sholat tersebut dikerjakan di dalam masjid atau di luar masjid. Syarat yang pertama, makmum posisi berdirinya, posisinya tidak mendahului imam. Artinya atau lebih detailnya, laki-laki itu berdiri di sebelah kanannya imam dan tidak mendahuluinya. Dan kemudian jika ada makmum yang kedua, maka makmum yang kedua mengambil posisi di sebelah kiri imam. Setelah bertiga itu berjejer, kemudian imam yang berada di tengah maju. Atau keduanya mundur, dan opsi yang kedua inilah yang lebih afdol. Keduanya yang di kanan dan kiri imam itu mundur. Jadi kalau dipakai ketentuan di madzhab Syafi'i, itu ketika makmum yang kedua datang, dia tidak kemudian narik yang di sebelah kanan untuk diajak berdiri bersamanya, namun malah kalau di sini, kalau yang tadi kita baca, namun malah makmum yang kedua itu langsung ngambil posisi di sebelah kiri. Setelah itu baru 2 makmum ini mundur. Nah, ini yang lebih afdal. Kemudian syarat sah sholat berjamaah yang kedua adalah makmum itu mengetahui perpindahan gerak yang terjadi pada imam. Imamnya berdiri, kemudian sekarang ruku, kemudian lanjut iktidal, kemudian lanjut sujud. Nah, ini diketahui oleh makmum.
Caranya biru'yatin, boleh jadi dia melihat sendiri perubahan gerakan imam atau sama'i muballighin. Dia mendengar suara takbir oleh orang yang menyambung suara takbirnya imam. Karena imam ini suara takbirnya lirih, maka ada yang menyambungkannya. Ya, kemudian syarat yang ketiga, makmum berniat untuk mengikuti imam atau berniat sholat berjamaah atau berniat menjadi makmum. Jadi yang penting dalam keabsahan sholat berjamaah, makmum berniat sebagai makmum meskipun imamnya tidak berniat sebagai imam. Falau taba'a imamahu bila niyatin, maka seandainya seorang itu mengikuti imamnya tanpa niat untuk jadi makmum dalam satu rukun, wa tala intidharuhu, dan dia pun sampai lama menunggu imamnya. Ya, tolak ukur lama menunggu adalah cukup untuk mengerjakan satu rukun sholat, maka sholatnya batal. Jadi ketika seorang itu bermakmum lantas karena satu dan lain hal dia berniat untuk mufaraqah, berpisah, meninggalkan imamnya, tidak lagi jadi makmum. Namun setelah niat mufaraqah ini gerakan sholatnya ngikuti imam, padahal dia tidak berniat untuk jadi makmum, sholatnya batal. Kemudian di sini ditegaskan faniyatu wajibatun alal makmumi dunal imami. Dalam sholat berjamaah dan untuk keabsahan sholat berjamaah, niat itu menjadi satu kewajiban bagi makmum, namun tidak jadi kewajiban jadi bagi imam. Artinya makmum harus punya niat untuk menjadi makmum, meskipun imam tidak berniat untuk menjadi imam. Jadi pada dasarnya kalau mengacu di mazhab Syafi'i, imam tidak harus berniat untuk jadi imam. Kecuali untuk 4 sholat, maka imam wajib pasang niat sebagai imam. Yaitu sholat Jumat, kemudian yang kedua sholat yang diulangi, kemudian jamak takdim karena hujan, kemudian sholat yang dinadarkan secara berjamaah. Ya, maka untuk 4 sholat ini, jika tidak pasang niat, sholat tidak sah. Kecuali untuk sholat yang dinadarkan. Ya, maka sholat yang dinadarkan tanpa niat itu sah namun berdosa, dan statusnya seperti sholat sendiri-sendiri. Kemudian syarat sah sholat berjamaah yang keempat, adanya kecocokan gambaran atau bentuk umum sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Artinya imam dan makmum ini sama dalam gerakan-gerakan lahiriahnya, meskipun beda dalam jumlah rakaat dan niatnya. Sehingga sholat fardu, sholat 5 waktu tidak sah ketika bermakmum dengan orang yang sholat jenazah, karena gambaran bentuk sholatnya sudah berbeda. Atau sholat fardu itu tidak sah manakala berjamaah dengan sholat gerhana. Yang sholat gerhana ini berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali. Nah, ini tentu beda dengan sholat fardu yang 5. Oleh karena itu, asalkan gerakan-gerakan lahiriahnya itu tidak bertentangan, sah melakukan sholat berjamaah dalam hal ini, sehingga sah
sholat duhur bermakmum dengan orang yang sholat asar. Kemudian orang yang sholat maghrib bermakmum dengan orang yang sholat isya. Ya, orang yang sholatnya itu qadha bermakmum kepada orang yang sholatnya itu ada. Orang yang sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Nah, ini semua adalah sholat-sholat yang sah. Demikian juga manakala contoh-contoh tadi dibalik. Orang yang sholat asar bermakmum dengan orang yang sholat duhur dan seterusnya. Kemudian syarat yang kelima, untuk syarat sahnya sholat berjamaah adalah makmum tidak menyelisih imam dalam satu sunnah sholat yang statusnya keterlaluan dalam menyelisih imam. Imamnya sujud sahwi, makmumnya tidak mau sujud sahwi. Imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak mau sujud tilawah. Ini syarat kelima untuk sahnya sholat berjamaah. Ya, kemudian syarat yang keenam, makmum mengikuti imam. Jika makmum tertinggal dari imam, telat dari imam dengan 2 rukun perbuatan. Atau mendahului imam dalam 2 rukun tanpa uzur, sholatnya batal. Ya, maka mendahului dalam 2 rukun atau telat dalam 2 rukun itu tanpa uzur itu menyebabkan tidak sahnya sholat berjamaah. Yang dimaksud mendahului adalah mendahului imam dalam 2 rukun sempurna berturut-turut. Artinya ya, tidak bareng dengan imam dalam 2 rukun tersebut. Kemudian yang tepat, yang sesuai dengan tuntunan dalam masalah mengikuti imam adalah ayat ta'akhkhara fi'lul ma'mumi an fi'lil imami. Gerakan makmum itu setelah gerakan imam. Wa yataqaddama ala faraghihi. Ya, artinya jadi yang itu sudah masuk dalam tuntunan manakala gerakan sholat makmum itu belakangan dari gerakan imam. Sehingga imam itu lebih dulu sampai dia betul-betul selesai. Sehingga yang lebih afdal dan yang lebih sempurna adalah telat atau belakangan dimulainya perbuatan makmum atau gerakan makmum dari semua gerakan imam. Dan baru yataqaddam ala faraghihi. Kemudian mendahului, ya, imam itu mendahului sampai dia betul-betul selesai. Artinya fala yashra'a hatta yasilal imamu. Imam makmum itu tidaklah mulai bergerak sampai imam itu sampai pada gerakan yang dia tuju. Yaitu 6 syarat sah sholat berjamaah. Ya, makmum tidak mendahului imam dalam posisi berdiri. Makmum mengetahui perpindahan gerakan imam. Kemudian yang ketiga berniat untuk jadi makmum. Yang keempat gerakannya itu secara lahiriah itu sama. Yang kelima makmum tidak menyelisih imam dalam sunnah yang keterlaluan, terlihat sangat keterlaluan dalam menyelisih. Kemudian yang keenam mengikuti imam. Wa idza kana fil masjid fayuzatu syartun.
Dan jika sholat berjamaah tersebut dilakukan di masjid, maka ditambahi satu syarat lagi di madhab Syafi'i. Ya, kalau sholatnya di masjid, yaitu alla yakuna hunaka hailun, tidak ada penghalang yang menghalangi seandainya makmum itu mau sampai menuju imam. Seandainya makmum bergerak menuju imam, tidak ada yang menghalangi. Ya, artinya makmum memungkinkan untuk sampai ke tempatnya imam, ya meskipun dia harus agak merunduk. Artinya dia punggungnya itu diarahkan ke arah kiblat, ya, pada saat lewat dengan berjalan normal, berarti merunduk ya. Maka itu tidak mengapa, yang penting bisa sampai kepada imam. Jadi kalau imamnya itu ada di satu ruangan tertutup, makmum tidak bisa sampai sana, ini tidak, dia sholat berjamaahnya tidak sah. Tapi jika imam itu sholat di satu ruangan, hanya saja di situ ada besi melintang, seandainya makmum itu mau datang mendekat, bisa. Hanya saja perlu membungkukkan badan, maka ini tidak mengapa. Ya, kemudian selanjutnya jika sholat berjamaah itu dilakukan di luar masjid atau salah satu di masjid, yang lain di luar masjid. Misal ya fenomena sholat berjamaah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Imamnya dalam masjid, sebagian makmumnya di luar masjid, bahkan ada yang di jalan-jalan. Maka ditambahkan di samping 6 atau 7 poin sebelumnya, maka ditambahkan 3 poin yang lain. Yang pertama, tidak ada penghalang yang menghalangi makmum untuk melihat. Artinya makmum itu bisa melihat imamnya atau melihat makmum yang lain, yang makmum lain itu melihat imam. Jadi sambung bersambung, nanti ujungnya bisa melihat imam. Ya, kemudian syarat yang kedua, memungkinkan untuk secara fisik sampai ke tempatnya imam tanpa membungkukkan badan. Maka jika ada faktor penghalang yang menghalang untuk bisa sampai kepada imam, ya terhalang sama sekali untuk bisa sampai ke imam karena imamnya ada di satu ruangan, ruangannya tertutup. Atau mungkin sampai kepada imam namun harus membungkukkan badan, sholat berjamaah tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga, tidaklah lebih, jarak di antara keduanya tidak lebih dari 300 hasta. Maka jika imam dan makmum itu ada di dalam ruangan masjid, maka jarak yang lebih dari 300 hasta itu tidak masalah. Namun kalau imam dan makmum itu posisinya di luar masjid, di tempat terbuka, maka kalau jarak di antara keduanya lebih dari 300 hasta, ini bermasalah. Dan jika salah satunya di masjid, ya, kemudian yang kedua di luar masjid, maka jarak yang menghalangi imam dengan makmum lebih dari 300 hasta ini berbahaya. Berbahaya untuk keabsahan sholatnya. Nah, cara ngitung jarak 300 hasta ini, jarak dihitung dari akhir masjid. Bukan dari akhir shaf yang ada di dalam masjid, namun dari pintu masjid. Dihitung sampai 300. Itu jika salah satunya dalam masjid, yang lain di luar masjid. Ya, kenapa mulainya tidak dari shaf terakhir namun dari pintu? Jawabannya li'anal masjida kullahu syai'un wahid.
Karena masjid itu utuh dengan seluruh ruangannya, itu dianggap sebagai satu kesatuan. Ya, kemudian disampaikan tentang sejumlah permasalahan yang itu berkaitan dengan syarat sah sholat berjamaah, yaitu kalau pintu menuju imam itu tertutup di dalam masjid tertutup, maka itu tidak mengapa, hanya sekedar ditutup, misalnya antara makmum laki-laki dan makmum perempuan ada tabirnya, di situ ada penutupnya. Maka ini tidak mengapa. Yang berbahaya adalah pintu yang al-musammar, yang dipaku. Tapi kalau sudah digembok mati, sehingga tidak bisa makmum terhubung dengan imam, nah ini yang berbahaya. Ya, kemudian yang kedua, jika antara imam dengan makmum ada penghalang yang menghalang untuk bisa lewat, semacam kaca di masjid, maka ini maka ini berbahaya. Meskipun makmum mengetahui gerakan perpindahan gerakan yang dilakukan oleh imamnya. Jadi kalau ada penghalang, misalnya kaca, sehingga tidak bisa secara fisik seandainya mau tidak bisa ke tempat imamnya, ke tempat imam, maka adanya penghalang ini satu hal yang membahayakan. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga, tidak disyaratkan harus melihat imam, artinya ketika sholat itu di dalam masjid. Meskipun misalnya sholat di Masjidil Haram, sholat di dalam masjid, tidak lihat imamnya ngapain dan sebagainya, itu tidak masalah. Karena memang tidak disyaratkan melihat di dalam masjid. Melihat imam ketika sholat itu dikerjakan di dalam masjid. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disajikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diperdalam di sesi dialog. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saatnya kita memasuki diskusi kepada Bapak dan Ibu. Dipersilakan untuk bertanya. Mungkin ada yang bertanya kepada saudara-saudara FPI. Jika ada, kami persilakan kepada umat bisa mengetik juga di kolom chat untuk pertanyaan tersebut. Mungkin mohon izin Ustaz